Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 29 Juni sampai tanggal 5 Juli 2025. Dengan bacaan dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan tema Mingguan Gemim, jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang tetap menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalamnya, bertumbuh, menghasilkan buah, hidup berkenan seperti yang Tuhan kehendaki. Ini kami Bapa yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 dengan tema Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah engkau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka.
Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, sebab hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki. Demikian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan, jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan berdasarkan kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat 14. Kata kebijaksanaan atau hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah menyangkut pola hidup menurut hukum Tuhan. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi menjalankan kehendak Tuhan dalam tindakan. Orang disebut bijak karena mengindahkan segala ketetapan dan hukum Tuhan. Sedangkan akal budi adalah menyangkut pemahaman yang mendalam terhadap maksud dari hukum Tuhan. Bijaksanaan dan akal budi yang dimaksudkan oleh Musa lewat bacaan ini bagi generasi baru bangsa Israel ialah ketaatan dan kesetiaan melakukan segala perintah. Itu dapat kita baca dalam ayat yang terutama dikatakan jangan menyembah ilah-ilah lain, buatan tangan manusia ataupun kekuatan alam lain yang semuanya hanyalah pemberian Tuhan. Generasi baru umat Israel diperingatkan oleh Musa berkaitan dengan peristiwa Baal Peor, di mana Tuhan membinasakan 24.000 orang Israel karena terlibat dalam penyembahan berhala. Itu dapat kita baca dalam kitab Bilangan 25 ayat yang ke-9. Musa mengharapkan generasi baru Israel tidak berlaku busuk supaya mereka selamat. Dan karena itu Musa menyampaikan hukum Tuhan supaya ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan, mereka akan menghadapi banyak tantangan, banyak godaan dari bangsa-bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan, tapi berhala-berhala. Karena itu Musa menegaskan firman Tuhan bagi umat Israel. Dengan maksud supaya jangan sampai mereka tergoda atau disesatkan. Jangan sampai mereka mengikuti kepercayaan dan cara hidup bangsa yang itu dikatakan dalam ayat yang ke-9. Musa sendiri tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Meskipun dirinya yang telah memimpin bangsa Israel itu selama 40 tahun di padang. Musa hanya bisa melihat tanah Kanaan dari Gunung Nebo, tempat di mana ia menetap. Rahasia untuk menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi dimulai dari hal-hal yang sederhana untuk dimengerti.
Yaitu pertama dengan kata mendengar. Perhatikan dalam ayat yang pertama dikatakan, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepada. Kata mendengar ini dapat berarti kita memberi perhatian agar tahu dan paham akan sesuatu yang disampaikan. Tentu dalam hal ini adalah firman. Maksudnya supaya umat berpegang pada perintah Tuhan dan mau berpaut kepada Tuhan. Kemudian kata mengingat, perhatikan di ayat yang kelima. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada. Kata ingatlah di sini dapat berarti selalu menyadari dan mengakui dalam segala hal, segala firman Tuhan tidak akan pernah dilupakan ketika nanti sudah tinggal di tanah. Bahkan hal ini kembali ditekankan oleh Musa, di mana umat Israel mereka harus waspada, harus berhati-hati. Jangan sampai semua perintah Tuhan hilang dari ingatan mereka seumur. Bagaimana cara supaya itu tidak hilang? Caranya ialah mereka harus mengajarkan atau meneruskan segala hukum Tuhan kepada anak cucu cicit mereka. Selanjutnya yang paling penting adalah setia. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, lakukanlah itu dengan setia. Kesetiaan merupakan hal yang terpenting bagi orang yang disebut bijaksana dan berakal budi. Dalam hal ini umat Tuhan harus melakukan hukum Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah. Bersungut-sungut apalagi mendua hati. Karena firman Tuhan diberikan untuk kebaikan bangsa Israel. Jika umat Tuhan tidak setia maka akibatnya adalah murka. Seperti api yang menghanguskan. Itu bisa kita baca dalam ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat bacaan firman Tuhan ini mengajak bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang bijaksana dan berakal budi sesuai dengan standar firman. Kita membutuhkan firman Tuhan dan karena itu tentunya kita mau mendengar akan firman Tuhan, mau mengingatnya dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi juga setia melakukan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan setiap saat. Kalau kita ingin anak-anak kita mendengarkan perkataan kita sebagai orang tua, maka kita juga harus belajar mendengar segala perkataan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi pencemooh tidak mendengarkan hardik. Amsal 13 ayat 1. Paulus juga berkata bahwa iman timbul atau datang dari pendengar, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan harus selalu kita sampaikan berulang-ulang, supaya firman Tuhan itu tidak dilupakan. Turun. Inilah yang menjadi warisan yang paling berharga bagi kita, bagi anak cucu kita. Warisan kekal yang bukan warisan fana. Kita juga tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat. Kita adalah orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
kita berdoa. Ya Bapa kekal, Bapa yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan ketetapan dan peraturan bukan untuk membebani kami, tapi sebenarnya menuntun kami pada kehidupan dan berkat. Karena itu kami memohon, mampukanlah kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa mendengar, mengingat, dan mentaati firman-Mu dengan penuh kerendahan hati dan kesetiaan. Dan oleh karena itu Bapa, kami berdoa bagi semua orang yang percaya kepadamu, bagi mereka yang boleh menyaksikan channel YouTube Marturia. Terlebih lagi bagi jemaat Gemim Bukit Kasih. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami semua. Setiap keluarga, orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, tapi juga bagi lanjut usia. Untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, dalam keseharian. Menjadikan kami sebagai umat yang mencintai hukum-Mu. Umat yang dikenal bukan karena kebesaran duniawi, tapi karena hikmat dan kesalehan yang berasal daripada. Tolonglah agar kami tidak melupakan segala karya-Mu yang ajaib dalam hidup ini. Dan ajarlah kami untuk mengingat serta mengajarkan ketetapan-Mu kepada anak cucu cicit kami. Supaya generasi yang akan datang tetap hidup dalam terang firman dan takut akan. Secara khusus kami pun berdoa untuk tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Terima kasih Tuhan atas setiap talenta, waktu, dan tenaga yang telah mereka berikan untuk menopang pelayanan gereja melalui teknologi dan media digital. Kiranya Engkau memberkati setiap anggota tim, mulai dari ketua sampai anggota, dengan hikmat, kekuatan, dan sukacita dalam pelayanan yang telah dipercayakan. Dengan demikian, apa yang dikerjakan, semuanya itu dipersembahkan demi kemuliaan bagi nama. Berkatilah setiap peralatan dan sistem multimedia yang dipakai, supaya semuanya itu berfungsi dengan baik untuk terus mendukung pemberitaan Injil dan kesaksian gereja. Kiranya melalui pelayanan yang dilakukan oleh tim multimedia, firman-Mu semakin luas menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan pengharapan dan keselamatan. Tuhan, Engkau menolong kami semua, supaya sebagai umat milik kepunyaan-Mu, kami tidak pernah menyimpang dari kehendak. Jangan biarkan kami untuk menambah atau mengurangi isi firman, tetapi bentuklah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang hidup kami menjadi kesaksian tentang Allah yang besar dan kudus dalam kehidupan. Ini kami Bapa yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.